Aksi Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tendang plafon heboh di media sosial Instagram @dito_pramono. Awalnya berita kecil, Bupati Kediri ngamuk-ngamuk. Bulan lalu, yakni saat meninjau proyek pasar di sana. Anggaran proyek itu dari Kementerian Perdagangan. Sang Bupati Hanindito Himawan Pramana mendadak ke proyek pasar itu. Ia sepak bahan untuk plafon pasar. Berantakan. Ia pun marah-marah. Salah satu kalimatnya menyebut semen Padang. Ia katakan itu semen dengan kualitas rendah. Ia katakan itu semen dengan kualitas terendah, tidak kuat. Belakangan Mas Dito, panggilan akrabnya, minta maaf kepada semen Padang. Ia tidak punya maksud merendahkan semen Padang. Selesai. Semen Padang juga memaafkan anak Pramono Anung itu. Semen Padang itu sudah dipakai di Surabaya sejak tahun 1914, ujar Khairul Jasmi, komisaris perusahaan itu kepada saya. Tentu Mas Dito tidak tahu. Ia belum lahir saat itu. Saya juga baru tahu begitu panjang sejarah semen Padang di Surabaya. Jasmi lantas mengirimkan kepada saya kopi dokumen kuno pengiriman semen itu di tahun 1914. Menarik sekali. Semen itu dikirim dari Padang ke pelabuhan Batavia, Cirebon and Tegal, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda, Buleleng, Makassar, Manado, Gorontalo, Ternate, Ambon. Semua kota itu kita tahu di mana letaknya. Tapi di dokumen kuno itu disebut beberapa kota tujuan yang saya tidak tahu lokasinya di mana saat ini. Toboali, Sungai Selan, Koba, Batu Rusa, Merawang, Sungai Liat, Belenju, Muntok, dan Kroe. Dalam dokumen pengiriman semen itu terlihat juga tujuan lain, Penang dan Singapura. Tentu keduanya saat itu belum disebut luar negeri. Semen Padang kini memang lagi mengumpulkan dokumen lama terkait sejarah masa lalunya. Kebetulan ada orang Padang yang lagi top di Belanda, Dr. Suryadi MA. Maka Suryadi kini menyisihkan waktunya untuk membongkar arsip-arsip lama di Leiden dan Amsterdam. Ia dapat banyak sekali. Kalau dokumen itu dijajarkan panjangnya bisa 10 km. Semen Padang adalah pabrik semen tertua di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Pabrik itu didirikan tahun 1910, swasta. Dr. Suryadi bisa mendapatkan arsip akta pendirian perusahaan itu. Kopinya dikirim ke saya kemarin. Suryadi anak petani di Nagari Sunur, Pariaman. Sunur itu tetangga Ulakan, pusat tarekat Syatariyah di Sumatera Barat. Saya pernah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Setamat SMA di Pariaman, Suryadi kuliah di Universitas Andalas, Padang. Ia pilih jurusan sastra daerah. Ia pun tertarik pada lowongan pekerjaan menjadi dosen di Universitas Leiden, Belanda. Ia melamar, diterima. Kini Suryadi sudah 20 tahun di Belanda. Sambil mengajar, ia terus kuliah. Kini sudah doktor. Disertasinya sudah diterbitkan oleh penerbit Malaysia, yakni Institute of Ethnic Studies, University Kebanggaan Malaysia 2020. Judul buku itu, Audible Localism. Bahwa namanya hanya satu kata, Suryadi, dan mirip nama orang Jawa, itu terkait pemberontakan PRRI di Sumbar. Anak-anak yang lahir di zaman itu banyak diberi nama Jawa, untuk keselamatan masa depan, agar tidak dikait-kaitkan dengan pemberontakan. Dari dokumen yang ia temukan, semen Padang itu dimiliki oleh 10 orang pemegang saham, semuanya orang Amsterdam, kecuali 1 orang yang tinggal di Padang. Dari 9 orang Amsterdam itu, salah satunya pengusaha besar di bidang perdagangan. Nama perusahaannya firma Gebroeders Vet. Perusahaan ini punya 2 cabang di Timur Jauh, yakni di Padang dan Makassar. Gebroeders Vet memiliki 3 bersaudara, memiliki 325 lembar saham. Ada 2 orang yang sahamnya sama dengan Gebroeders, tapi ada 1 orang lagi yang paling besar, 400 lembar saham, orang Amsterdam, namanya Engelbertus van Essen. Ia seorang pialang saham di Belanda dan Eropa. Dari 10 pemegang saham itu ada 1 yang harus diingat, Christopher Lau. Sahamnya 150 lembar, tapi orang inilah yang menjadi inisiator pendirian pabrik semen Padang. Lau seorang insinyur, tinggalnya di Padang. Laulah yang kemudian menemukan bahan baku untuk pabrik semen di Indarung dekat Padang itu. Insinyur itu lantas menggalang dana di Amsterdam. Ia mencari investor yang berminat. Ia perlu modal besar untuk membangun pabrik semen.
Rupanya Belanda menaruh perhatian besar pada kekayaan alam Sumatera Tengah, terutama sejak ditemukannya batu bara di Ombilin Sawalunto tahun 1880. Itulah tambang batu bara pertama di Indonesia. Dari 10 orang pemegang saham Semen Padang itu terkumpul modal 1.350.000 gulden. Cukup. Mesin-mesin didatangkan dari Jerman dan Denmark. Berdirilah perusahaan semen itu, NVNI-PCM, Nederlands Indische Portland Cement Massap. Ratu Belanda mengesahkan akta itu tahun 1910. Pabriknya sendiri mulai berproduksi tahun 1911 saat belum bisa beroperasi penuh. Menurut catatan sejarah, selama di tahun 1911 itu sudah mampu berproduksi 25.000 vaten per bulan. Rupanya di zaman itu semen ditaruh di dalam drum agar tidak kena air atau embun, yakni drum berukuran 170 kg. Melihat sulitnya medan Indarung zaman itu dan sulitnya angkutan internasional, maka waktu 2 tahun pembangunan pabrik semen tersebut sangat cepat. Maka proyek-proyek seperti Monas Jakarta, Jembatan Ampera Palembang, dan Sarinah, semennya dari Padang, masih kokoh sampai sekarang. Mungkin karena tidak ada yang menendang Monas. Tahun 1950-an barulah dibangun pabrik semen kedua di Indonesia, Semen Gresik, lalu Tonasa, lalu swasta pertama, 3 Roda, Cibinong, Bosowa, lalu pabrik semen asing, Tiongkok, kecil-kecil tapi banyak. Mutu semen itu, kata para kontraktor, hampir sama. Dari pabrik yang manapun dan merek apapun, perbedaan kualitas lebih ditentukan pada tukang di lapangan saat menggunakannya. Orang Padang tentu sangat bangga dengan sejarah panjang itu. Makanya Jasmil langsung telepon saya ketika nama Semen Padang dianggap terjelek. Ia tahu yang bicara Bupati Kediri, Jawa Timur. Tapi saya juga orang Jawa Timur, harus ikut bertanggung jawab. Dahlan Iskan.